Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Rahel, dan kali ini I want to share about my special need. Nah, jadi mungkin teman-teman seringnya mendengar kata autis dan sejenisnya ya, seperti hambatan komunikasi dan lain-lainnya. Sebenarnya dia seperti autis, tapi kadang ada juga yang bukan autis. Nah, ketika saya dulu, orang tua saya menyadari bahwa sepertinya ada yang aneh nih sama anak ini, karena saya dulu tidak bisa diajak berkomunikasi. Jadi saya berbicara tuh nggak tektok gitu sama orang. Misalnya orang jawab apa, tapi saya tiba-tiba jawabnya ke D, ke E, ke F. Yang usia saya pada saat itu sudah 5 atau 6 tahun kurang lebih. Kemudian pada saat itu mama saya juga menemukan adanya repetitive behavior, dan kemudian saya juga punya masalah seperti sensitif terhadap suatu rangsangan, misalnya seperti benda-benda tertentu, tekstur, kemudian ada suara-suara tertentu. Nah, itu saya tidak bisa atau punya gangguan kecemasan dalam mendengarkan itu. Atau bahkan dulu iklan TV, nah iklan TV itu bisa membuat saya cemas. Atau misalnya suara iklan, iklan TV, atau misalnya hujan. Dulu saya takut kalau ada hujan, saya nggak ngerti dulu kenapa ya. Pokoknya setiap ada hujan tuh cemas gitu. Hal dan juga masalah-masalah lainnya. Pada saat itu mama saya tidak paham kalau ada orang yang bisa diajak konsultasi seperti konsultan tumbuh kembang ya, seperti itu. Waktu itu mama saya tidak paham. Zaman-zaman saya sekolah sampai sekarang saya sudah kuliah di program pendidikan, mama saya baru paham, oh ternyata gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun di tengah keterbatasan mama saya, beliau tidak memahami. Nah, saya belajar dari mama saya. Teman-teman, ketika menemukan orang-orang dikatakan aneh tadi, boleh jadi sebenarnya dia punya kehususan atau punya kespesialan tertentu. Entah itu autis. Mungkin ada yang nanya juga, apakah autis itu termasuk gangguan jiwa? Dan apakah orang dewasa bisa terkena autis? Jadi sebetulnya dari yang saya pahami, saya juga concern sama autis, karena ya apa yang saya alami, saya berempati karena beberapa ciri khas saya mengalami gitu. Jadi autis itu kita nggak akan bisa kena autis pada saat dewasa ya. Jadi autis itu memang bibitnya ini emang udah ada dari masa kanak-kanak, dan dia sebenarnya berdiri sendiri. Jadi nggak semua, misalnya ada tunanetra nih kayak saya, kalau tunanetra pasti autis, enggak. Kalau kecuali dia emang punya lebih dari satu disabilitas. Ada multi disability, namanya disabilitas ganda, ada. Tapi kalau misalnya itu jarang ya. Jadi autis itu enggak berhubungan sama tunanetra, maksudnya ya dia berdiri sendiri gitu. Jadi seperti itu. Bibitnya ini kan namanya perkembangan, dia sudah ada di masa kanak-kanak. Dari awal sebenarnya udah lihat tuh, udah bisa kelihatan. Nah, ketika pada saat itu kita lanjut, mama saya gimana ya cara ngajarin anak ini untuk tektok, karena ya seperti tidak nyambung gitu. Orang bicara B, saya ke D. Nanti lagi enak-enak cerita, tiba-tiba saya ke F gitu. Pada saat itu yang mama saya lakukan adalah menjadi terapis. Mama saya bener-bener eksplorasi anak ini tuh sebenarnya kenapa. Pertama-tama mama saya memperbaiki cara saya berkomunikasi. Jadi pertama-tama, karena waktu itu saya sudah bisa baca tulis, coba kamu ceritakan misal tentang pasar. Saya diceritain dulu tuh, di pasar ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian saya disuruh mengulang apa yang sudah diceritakan. Tiba-tiba 1 baris, 2 baris, tiba-tiba saya balik ke taman bunga. Kan gak nyambung dong antara pasar dengan taman bunga. Di situ pada intinya saya paham bahwa perjuangan orang tua yang memiliki anak seperti ini, punya hambatan komunikasi tadi, itu tidaklah mudah.
Karena konsisten yang paling terutama. Kalau misalnya orang tua mengajarkan, misalnya mama saya mengajarkan saya setengah-setengah, nggak akan pernah jadi sampai sekarang. Misalnya saya juga nggak akan kepikiran ya mau masuk ke universitas, karena diajak ngobrol juga nggak bisa gitu. Kemudian setelah saya sudah bisa, itu mama saya perlu berpanjang-panjang waktu, jadi nggak bisa cuma satu kali. Dan dari yang saya pelajari dari mama saya adalah ketika saya sudah mampu, mama saya akan memberikan saya apresiasi. Wah, hebat. Kemudian lanjut ke ketika saya memiliki behavior kalau tunanetra, biasanya kalau yang suka goyang-goyang gini ada yang disebut blindism, seperti autistik tapi dia bukan. Seperti ketika saya memiliki movement behavior yang repetitif, gerakan-gerakan yang repetitif seperti tepuk-tepuk, goyang-goyangin tangan, segala macam. Itu sebetulnya cara saya untuk meregulasi segala dorongan atau kecemasan-kecemasan yang ada. Nah, apa yang mama saya lakukan? Mama saya berusaha untuk, mungkin sampai sekarang saya tetap kok masih. Tapi kita bisa lebih adaptif. Pada saat kita di depan orang lain, kita tidak akan melakukan itu. Misalnya kita punya cemas nih, kita pengen lompat-lompat gitu ya, kita tidak akan melakukan itu. Walaupun labeling itu sebenarnya ada, tapi kita bisa berperilaku secara adaptif. Dan itu pun perlu proses yang panjang pada saat itu. Ketika saya sudah cemas nih, saya pengen begini-begini gitu ya, goyang-goyang gitu. Nah, itu mama saya langsung dialihkan gitu, maksudnya ayo kita main, jadi distimulasi. Nah, jadi ketika saya belajar dari mama saya adalah, teman-teman ketika melihat individu yang mungkin punya perilaku aneh seperti tadi saya bilang ya, apalagi keanehan saya akan tampak jelas pada saat saya berperilaku yang tidak normal. Ketika misalnya benda kain tekstur kasar, saya akan teriak gitu, padahal itu bukan yang menakutkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian ada juga iklan TV atau apa, itu saya respon secara maladaptif gitu. Nah, bagaimana nih supaya respon kita itu adaptif? Ketika misalnya saya lagi nyapu, terus kan yang namanya lagi nyapu kadang suka ada baju-baju atau apa yang jatuh di bawah gitu. Nah, saya di situ ketika saya menemukan itu kan kerasa ya. Ketika saya menemukan itu, saya nggak langsung teriak. Tapi kalau saya nggak mau ambil, saya nggak mau pegang, saya akan minta tolong orang lain untuk ambil di bawah. Jadi kita punya beberapa alternatif untuk merespon suatu cara itu dengan lebih baik. Tidak seperti orang yang histeris gitu ya, padahal masalahnya sepele gitu. Nah, jadi itu dia, kuncinya adalah penerimaan. Kalau mama saya dulu nggak menerima, apa jadinya saya? Jadi dengan segala keanehan saya pada saat itu sampai saat ini saya seringkali dibilang orang yang nggak peka sama situasi sosial. Iya, tapi misalnya nih kayak orang ngobrol nih sama saya kayak ngerasa tuh biasa gitu. Kan harusnya kan teman-teman kalau misalnya diajak ngobrol, ya nanti begini ya, ada kalanya kita langsung kontak ke orang itu. Tapi saya kadang enggak, ya udah saya cuek aja jalan gitu. Padahal mungkin maksud saya bukan saya mau sombong atau gimana, tapi memang kadang kita tidak memahami situasi dan konteks itu, seperti tidak peka gitu. Nah, jadi berbagai keanehan-keanehan ini yang tampak, entah itu katanya autis, Asperger, apapun labeling mereka, sebenarnya kita akan terus ada sampai dewasa. Labeling itu ada sampai kita dewasa. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang? Nah, tugas lingkungan inilah yang harus menolong. Tapi balik lagi bahwa menolong itu bukan berarti kita memaksakan mereka untuk seperti orang normal. Kan nggak bisa. Apa yang perlu
dimaksimalkan, itu yang perlu dimaksimalkan. Jadi menerima, kemudian menolong, do something. Apa yang bisa kita lakukan ya sebagai lingkungan untuk seenggaknya merangkul anak ini? Karena labeling tadi seperti autis apapun itu seringkali dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan ejekan. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita rangkul anak ini dan kita ajak gimana nih supaya dia bisa berperilaku secara nice di masyarakat, sehingga dia bisa lebih diterima di masyarakat. Itu perlu proses, gak cuma sekali dua kali. Mama saya bisa membentuk saya pada saat saya harus belajar TikTok sama orang, sampai misalnya saya sebenarnya kurang ekspresif ya, jadi kadang tuh ketika saya diunjukin yang bisa sama mainan, jadi saya datar sedatar-datarnya. Mama saya ketika mengajarkan saya, ayo nak, ekspresinya begini ya, nanti kalau ketemu orang itu cerita lagi senang-senang, kamu senyum ya. Itu aja perlu berulang sampai saat ini. Itu adalah this is a homework for my mom, PR yang belum selesai gitu ya. Jadi nah itu dia, konsisten, intinya konsisten. Dan untuk anak-anak seperti ini bukan cuma diajarkan, bukan cuma dinasihati, tapi dilatih. Bisa dengan role play, gambar, atau apapun yang sifatnya melatih, bukan cuma memberikan satu nasihat.